Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan 25 dosa syirik, memasuki pembahasan dosa syirik yang ke-15, yaitu syirik mempelajari sihir ataupun mempraktekannya ataupun mengajarkannya atau sekedar meridhoinya, menyetujuinya. Maka ini semuanya adalah kesyirikan dan kekufuran. Apa itu sihir, jemaah sekalian? Secara bahasa, sihir itu adalah ibaratun amma khafiya wa la tufassababuhu. Ungkapan tentang sesuatu yang tersembunyi dan halus sebabnya. Sesuatu yang tersembunyi dan halus itu secara bahasa disebut sihir. Oleh karenanya, waktu sahur dinamakan waktu sahur karena itu adalah waktu yang sepi. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan sihir dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam Al-Kafi. As-sihru azaim wa ruqa wa unqad. Sihir itu adalah bacaan-bacaan, mantra-mantra dan buhul-buhul. Tu'athiru fil abdan wal qulub, yang bisa memberi pengaruh pada badan dan hati. Fayumrid, sehingga bisa membuat sakit. Wayaktul, dan bahkan bisa membunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi wa ya'khudhu ahad az-zawjayn an sahibihi, dan bisa menyebabkan perceraian antara suami istri dan memisahkan dua orang yang saling mencintai, atau sebaliknya membuat orang yang tadinya tidak suka itu menjadi saling menyukai. Ini jemaah sekalian definisi sihir. Dan tentu para tukang sihir tidak bisa melakukan itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu izin kauni. Diizinkan dalam takdir Allah, tetapi tidak diizinkan di dalam syariatnya. Seperti adanya iblis dan perbuatan-perbuatannya serta pengikut-pengikutnya, itu diizinkan dalam takdir Allah, tapi tidak diizinkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kemudaratan yang ditimbulkan oleh para tukang sihir tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana juga di surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin
illa biiznillah. Dan para tukang sihir itu tidak dapat memberikan mudarat kepada seorang pun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, jangan sampai karena takut kepada tukang sihir lalu kita merendah di hadapan mereka. Mereka tidak bisa memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau begitu, agar terhindar dari sihir, mintalah pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kepada kita bahwa sihir itu lemah, sehingga Allah tetapkan juga dalam takdirnya, barang siapa yang memakan 7 butir korma ajwa di pagi hari, maka di hari itu tidak ada satu sihir pun atau satu racun pun yang dapat membahayakannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwah mimma baina labataiha lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun." Barang siapa yang memakan 7 butir korma ajwah dari kota Madinah di waktu pagi, maka tidak ada satu racun pun atau satu sihir pun yang dapat membahayakannya. Ini hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kepada kita bahwa sihir itu lemah. Namun tentu kita juga makhluk yang lemah. Maka agar bisa menghadapi sihir, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau juga menjelaskan, wal muradu bis-sihri ma yusta'anu fi tahsilihi bit-taqarrub ila syaitan mimma la yastaqillu bihil insan. Yang dimaksud dengan sihir adalah sesuatu yang didapatkan dengan meminta tolong kepada setan dengan cara mendekatkan diri kepadanya, sehingga setan membantu para tukang sihir itu untuk melakukan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Contoh, menyakiti orang dari jarak jauh. Gimana caranya para tukang sihir itu bisa menyakiti orang dari jarak jauh? Kalau tidak dibantu oleh setan. Jadi bukan tukang sihir itu yang hebat, tidak. Bukan dia bisa mengatur suatu kemanfaatan atau suatu kemudaratan dari jarak jauh, tidak. Melainkan dia dibantu oleh setan-setan. Oleh karenanya jemaah sekalian, para ulama menjelaskan sebab para tukang sihir itu dihukumi kafir atau musyrik ada 2. Yang pertama adalah para tukang sihir itu menjadi budak setan. Karena itu adalah cara agar setan mau membantu mereka. Maka mereka harus melakukan taqarrub, pendekatan diri, dengan segala bentuk perbuatan dosa, agar setan mau membantu mereka. Jadi, kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh. Dan kebalikannya,
para dukun yang ingin dibantu oleh setan, para tukang sihir yang ingin mendapatkan pertolongan setan, dia harus melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Makin banyak kekafiran dan kesyirikan yang dia lakukan, maka setan semakin senang untuk membantunya. Sebagaimana Allah isyaratkan di surat Al-Baqarah ayat 102. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا. Dan Sulaiman tidaklah kafir. Maksudnya, beliau tidak melakukan praktek sihir. Karena jemaah sekalian, ayat ini turun untuk membantah orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mengklaim sihir mereka itu warisannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan itu akibat tipuan setan kepada mereka. Setan yang menipu mereka, yang mengatakan bahwa sihir ini dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka Allah membantah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaiman." Dan Sulaiman tidaklah kafir. Artinya tidak melakukan praktek sihir. Maka ini termasuk dalil kafirnya orang yang melakukan praktek sihir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, yang kafir itu adalah setan-setan. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Oleh karenanya, berdasarkan ayat ini, ulama 4 mazhab itu sepakat. Kafirnya orang yang mempelajari sihir, mengajarkannya, dan mempraktekannya. Ini termasuk disepakati oleh ulama 4 mazhab. Tidak ada perbedaan pendapat. Hanya saja, dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memberikan rincian. Dalam mazhab Syafi'i dirinci, apabila sihir itu dengan cara minta tolong kepada setan, maka itu adalah kufur. Itu adalah syirik. Namun, jika hanya menggunakan semacam obat-obatan sehingga memberi pengaruh kepada manusia, seperti seakan-akan dia disihir, maka itu adalah dosa besar dan tidak sampai tingkat syirik. Nah, jemaah sekalian, perincian seperti ini sebetulnya sihir yang kedua yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i itu bukan sihir yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, melainkan itu hanyalah disebut sihir secara majaz, yaitu secara kiasan. Sama dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya di antara kefasihan berbicara ada sihir. Maka ulama menjelaskan makna hadis ini hanyalah sihir secara majaz. Kepintaran berbicara itu seakan-akan seperti sihir, karena bisa merubah orang. Seperti seorang sales yang pandai menawarkan produknya, orang yang tadinya nggak mau beli, setelah dia presentasikan produknya, tiba-tiba jadi pingin beli. Orang itu seperti tersihir. Terutama ibu-ibu ya, gampang disihir sama sales. Jadi itu hanya sihir secara majaz. Sehingga makna hadis ini, kepintaran berbicara itu adalah sihir. Itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung digunakan untuk apa. Kalau digunakan untuk menipu orang, maka menjadi buruk. Tapi kalau digunakan untuk menasihati orang supaya dia bertobat misalkan dengan kata-kata yang menyentuh hati, sehingga dia seperti tersihir mendengar kata-kata tersebut, maka ini baik. Jadi
bukan sihir seperti ini yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Tapi seperti kata Imam Al-Baydawi tadi, sihir yang dimaksudkan di sini adalah proses seorang tukang sihir minta tolong kepada setan. Dia harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada setan, melakukan apa saja yang diinginkan oleh setan, kemudian dibantu oleh setan-setan tersebut sehingga dia bisa melakukan praktek sihir. Maka ini sebab kekafiran para tukang sihir yang pertama. Mereka menghamba kepada setan agar dibantu oleh setan-setan tersebut untuk melakukan praktek sihir. Dan ini juga sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani di masa dahulu, beriman kepada al-jibit dan tagut. Padahal sebelumnya mereka beriman kepada Allah. Kemudian mereka menjadi kafir karena beriman kepada al-jibit dan tagut. Yang dimaksud dengan al-jibit, sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-jibtu as-sihru wa tagut as-syaitan. Jibit itu adalah sihir, sedangkan tagut adalah setan. Maka ini juga dalil yang menunjukkan bahwa sihir adalah kekufuran. Karena Allah mengatakan ahlul kitab menjadi kafir karena beriman kepada sihir. Wa qala Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, at-tawaghit kuhanun. Para togut adalah para dukun. Kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahidun. Dahulu setan datang kepada mereka di setiap kabilah memiliki satu orang dukun dan tukang sihir. Setan mendatangi mereka untuk membantu mereka. Dan juga di bab sebelumnya telah kita sebutkan tentang kedatangan setan kepada para dukun dan para tukang sihir. Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kamu aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu datang? Surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan itu datang kepada setiap orang yang banyak bohong, lagi banyak dosa. Maksud ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat para dukun dan tukang sihir, yaitu mereka suka bohong dan suka berbuat dosa. Bahkan dosa terbesar yaitu syirik. Oleh karenanya setan mendatangi mereka. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Setan-setan itu juga memberikan kepada mereka berita-berita yang mereka curi dari langit dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Dan di surat Az-Zukhruf ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Penyayang, maka kami adakan baginya setan, sehingga setan itu yang selalu menyertainya. Jadi jemaah sekalian, ternyata itu juga bagian dari hukuman Allah kepada orang yang berpaling dari kebenaran, yaitu Allah datangkan setan-setan kepadanya sehingga dia semakin tersesat. Inilah yang terjadi pada para dukun. Ini sebab yang pertama, mengapa para tukang sihir ataupun para dukun dihukumi kafir, karena mereka menjadi budak setan.
Yang kedua, karena mereka sok tahu perkara gaib. Maka ini sama dengan pembahasan sebelumnya. Para tukang sihir itu juga sekaligus menjadi para dukun yang suka meramal-ramal perkara gaib. Dan sudah kita bahas, ini termasuk kesyirikan, sebab yang maha tahu perkara gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Naml ayat ke-65, Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, orang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib ataupun orang yang mempercayai bahwa ada selain Allah yang tahu ilmu gaib, maka berarti dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan sihir itu ada dua macam. Sihir itu ada dua macam. Yang pertama, sihir hakiki yang benar-benar terjadi. Seperti membuat suami istri bercerai, dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, di surat Al-Baqarah ayat 102. Dengan sihir itu mereka memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, atau kebalikannya, membuat orang yang tadinya tidak suka menjadi suka. Dan ini ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi para dukun dan tamaim, jimat-jimat, dan atiwalah, pelet atau susuk adalah syirik. Dan ini sifatnya hakiki, artinya benar-benar terjadi. Membuat orang bercerai, atau sebaliknya membuat orang saling cinta, atau menyakiti seseorang, bahkan bisa jadi sampai membunuh. Jadi sihir hakiki maksudnya benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, sihir takhyil, artinya itu tidak benar-benar terjadi. Hanya mata manusia yang disihir. Contoh seperti yang dilakukan oleh para tukang sihir Fir'aun. Mereka seakan merubah tali-tali menjadi ular, padahal tali itu tidak pernah berubah menjadi ular. Cuma mata orang yang melihat yang kena sihir seakan-akan berubah menjadi ular. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 116. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka menyihir mata-mata manusia dan membuat manusia takut. Juga di surat Toha ayat ke-66, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa alaihissalam dari sihir mereka seakan-akan tali-tali itu merayap dengan cepat, padahal tidak. Tali-tali itu tidak pernah berubah menjadi ular, tidak pernah bergerak, hanya diam saja. Dan bahkan jemaah sekalian, ulama sepakat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, bahwa ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, tukang sihir tidak bisa merubah hakikat. Artinya satu zat tidak bisa dia rubah menjadi zat lain. Manusia nggak mungkin dirubah menjadi kodok misalkan, karena sihir.
Atau daun nggak bisa dirubah menjadi uang. Atau 100.000 nggak bisa digandakan menjadi 200.000. Itu mustahil. Nggak mungkin terjadi. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau terjadi? Maka itulah yang disebut dengan sihir takhyili. Orangnya cuma ditipu. Matanya yang disihir. Dan pernah terjadi di masa sahabat, ada orang mempraktikkan sihir. Dengan cara apa? Jadi ini atraksi. Dia menyembeli seseorang, dia pisahkan kepalanya, kemudian dia sambung lagi. Orangnya nggak mati. Padahal itu mustahil terjadi. Mustahil kalau kepala terpisah dari jasad, lalu masih bisa hidup lagi, masih bisa disambung lagi. Tapi kenapa dia bisa melakukannya? Karena itu hanya tipuan mata. Tapi itu bukan trik ya. Itu memang sihir. Bukan trik. Mungkin saja di masa sekarang banyak sekali trik para tukang sulap. Tapi yang kita bicarakan di sini bukan trik. Namun dia menggunakan setan untuk menyihir mata manusia sehingga tertipu. Yang tidak nyata terlihat seperti nyata. Lalu datang seorang sahabat, Jundab Al-Azdi radhiyallahu anhu. Si tukang sihir itu dipenggal kepalanya sama beliau. Kata beliau, kita lihat, dia bisa nggak kembalikan kepalanya sendiri? Ternyata nggak bisa. Maka dia pun mati. Jadi jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa tukang sihir itu bukan orang yang hebat gitu. Bisa melakukan sesuatu yang mustahil, tidak. Dia hanyalah menipu mata manusia. Kalau kita percaya tukang sihir bisa menciptakan sesuatu seperti menciptakan ular dengan menggunakan tali-tali, maka itu adalah syirik. Karena yang maha mampu mencipta hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita tidak perlu takut kepada para tukang sihir tersebut. Mereka hanyalah orang-orang yang lemah. Tapi kita juga orang yang lemah. Oleh karenanya kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, melainkan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana solusinya kalau kena sihir? Solusinya adalah dengan dua hal. Yang pertama, melakukan ruqyah yang sesuai syariat. InsyaAllah ta'ala di bab yang akan datang akan kita bahas lebih detail tentang ruqyah. Di bab yang ke-16. Bahkan Nabi SAW pernah kena sihir. Kemudian turun 2 surat untuk meruqyah beliau. Yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Yang meruqyah beliau adalah malaikat. Dan hikmah Rasulullah SAW kena sihir paling tidak ada 3. Yang pertama, agar kita meneladani kesabaran beliau. Karena sebagian orang ketika kena sihir, apa yang mereka lakukan? Cari tukang sihir lagi. Jadi sudah kena musibah, malah dapat musibah yang lebih besar, yaitu terjerumus syirik. Maka lihat Rasulullah SAW bersabar menghadapi sihir yang menimpa beliau.
dan beliau tidak mendatangi para dukun ataupun tukang sihir. Beliau berdoa kepada Allah dan beliau diruqyah. Yang kedua, Allah ingin memberikan pahala yang melimpah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ujian para nabi dan rasul itu lebih besar daripada orang biasa. Karena Allah ingin memberikan pahala yang besar untuk mereka. Dan yang ketiga, ini hikmah yang paling penting. Agar kita tidak gulu berlebih-lebihan dalam memuliakan para nabi. Karena ternyata mereka hanyalah manusia biasa. Buktinya bisa kena sihir. Mereka tidak bisa mengatur suatu kemanfaatan ataupun kemudaratan. Maka mereka tidak berhak untuk disembah. Ini hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling Allah cintai, tapi Allah takdirkan kena sihir. Dan hadis-hadisnya sangat banyak dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ada sebagian golongan, yaitu golongan Mu'tazilah, yang menolak untuk mengimani hadis-hadis tersebut. Karena kata mereka, nggak masuk akal. Padahal sangat masuk akal. Sebab ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Sehingga Nabi SAW terkena sihir. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, menghancurkan buhulnya. Yang pertama diruqyah, yang kedua menghancurkan buhulnya. Kalau ketemu buhulnya. Dan buhul untuk sihir kepada Nabi SAW itu dalam bentuk sebuah sisir. Di situ ada rambut beliau, kemudian diikat-ikat entah dibuat bagaimana, lalu dilempar ke dalam sumur. Lalu Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menghancurkan buhul tersebut. Jadi ini solusi kalau terkena sihir. Dan yang paling utama adalah orang yang kena sihir itu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan tawakal dan banyak berdoa agar Allah memberikan pertolongan. Jadi jangan pernah kita mendatangi para tukang sihir untuk menghilangkan sihir tersebut. Dan ulama juga menjelaskan, orang yang tidak percaya bahwa sihir itu ada, ini termasuk kekufuran. Karena itu sama saja dia mendustakan ayat dan hadis yang begitu banyak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, itu kan cuma trik saja, nggak ada itu sihir beneran, tidak ada, cuma trik, cuma kecepatan tangan, maka ini termasuk kekufuran. Adapun sihir dalam bentuk trik, hanya kecepatan tangan atau hanya permainan cahaya, hanya kamera, maka itu bukan sihir yang kita bicarakan. Itu bukan sihir yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan di sini sesuatu yang didapatkan dari bantuan setan. Dan untuk bisa mendapatkannya, para tukang sihir itu harus mendekatkan diri kepada setan, harus menjadi budak setan. Jadi mengingkari adanya sihir ini termasuk kekufuran, karena itu sama saja mendustakan ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang sihir. Dan ulama Islam juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, hukuman bagi tukang sihir adalah hukuman mati. Hanya saja dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah sesuai dengan perincian sebelumnya, bahwa tergantung sihirnya. Kalau sihirnya dengan cara minta tolong kepada setan, berarti itu syirik, sehingga pelakunya dihukum mati. Tapi kalau itu cuma semacam menggunakan obat-obatan, maka itu
bukan syirik, sehingga pelakunya tidak sampai dihukum mati. Namun tetap harus dihukum oleh pemerintah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi tadi sudah kita jelaskan, sihir dengan obat-obatan itu hanyalah sihir yang bersifat majaz atau hanya kata kiasan disebut sihir karena semisal dengan sihir. Tetapi bukan itu sihir yang dibicarakan di dalam Al-Quran. Sehingga bisa kita katakan, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, tukang sihir hukumannya adalah hukuman mati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Jundab radhiyallahu anhu secara marfu, haddu sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir dipenggal kepalanya dengan pedang. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Bajala bin Abadah, beliau mengatakan, kataba Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menulis ketetapan, dikirimkan kepada seluruh gubernurnya, aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Bunuhlah setiap tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Kata Bajala bin Abadah, faqatalna thalatha sawahir. Ketika sampai surat Umar, kami bunuh 3 orang tukang sihir. Kata Imam Ahmad rahimahullah, an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatwa tukang sihir dihukum mati diriwayatkan dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau, pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian dari Jundab, kemudian dari Hafsah. Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada riwayat dari Utsman, ketika beliau berkuasa, beliau juga memberikan hukuman mati kepada tukang sihir. Dan juga riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau berkuasa, beliau juga memberikan hukuman mati kepada tukang sihir. Maka di sini juga kita bisa memetik pelajaran, yang berhak memberikan hukuman mati adalah pemerintah, bukan masyarakat. Tugas kita sebagai masyarakat adalah menasihati para dukun dan para tukang sihir dan mengingatkan manusia bahaya para dukun dan tukang sihir tersebut, menyingkap kebatilan mereka. Itu tugas kita. Tapi untuk memberikan hukuman, itu tugas pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan dosa-dosa mereka, kita tidak boleh mengambil alih tugas tersebut. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa terlarangnya praktek sihir di dalam Islam, sehingga ulama Islam tidak berbeda pendapat, tukang sihir hukumannya adalah hukuman mati karena dia telah murtad, keluar dari Islam. Terlebih lagi kalau dia menyakiti orang, bahkan ada yang sampai membunuh orang dan juga menyebabkan berbagai macam permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Jadi seringkali orang yang tidak terlibat menyihir itu disebarkan isu bahwa dialah yang menyihir keluarganya sendiri atau iparnya misalkan, padahal dia nggak tahu menahu. Ini akibat ulah para tukang sihir, menyebabkan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Jadi jemaah sekalian, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Wajib bagi kita untuk mengingatkan kaum muslimin agar menjauhi dosa sihir ini. Dan tadi kita sebutkan, orang yang meridhoinya juga terjerumus di dalam kekufuran. Dan ini berlaku untuk semua kekufuran. Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam Nawaqidul Islam beliau menyebutkan as-sabi, pembatal keislaman yang ke-7.
as-sihru, sihir. Wa minhu sarfu wal ataf. Di antaranya kata beliau adalah as-sarfu, memisahkan orang yang saling mencintai, dan al-ataf, membuat orang saling cinta. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Barang siapa melakukan praktek sihir atau meridhoinya, maka dia kafir. Jadi bukan hanya tukang sihirnya, orang yang meridhoi para tukang sihir, apalagi sampai minta jasanya, maka dia juga menjadi kafir. Jadi hukumnya ini sama. Bukan hanya tukang sihir, orang yang tidak ikut praktek sihir, tapi dia ridho, setuju. Apalagi dia minta jasa para tukang sihir, maka dia pun statusnya sama dengan tukang sihir tersebut. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat An-Nisa, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan di dalam Alkitab, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Maka berdasarkan ayat ini, Imam Al-Mufassir Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Baru sekedar ridho, artinya dia setuju. Dia tidak menyalahkan praktek kufur atau sihir atau syirik tersebut. Maka bagaimana lagi kalau dia minta jasa para dukun ataupun para tukang sihir? Maka dia statusnya sama dengan para dukun dan tukang sihir tersebut, sama-sama menjadi kafir. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Gimana? Anak indigo berteman sama jin. Anak indigo, kalau dia anak kecil, dia adalah anak yang diganggu oleh jin, dipermainkan oleh jin, sehingga diperlihatkan kepadanya apa yang tidak diperlihatkan kepada orang lain. Tapi kalau dia sudah dewasa, maka berarti dia adalah dukun. Tapi karena dia masih kecil, dia belum mengerti, bukan kesengajaan dia, maka dia orang yang sedang diganggu oleh para jin. Dan pada akhirnya orang-orang yang disebut anak indigo ini kemudian diminta untuk meramal. Itu kan yang terjadi. Diminta untuk menerawang masa depan. Maka inilah yang disebut dengan al-kahana, praktek perdukunan. Sok tahu tentang masa depan. Sebab masa depan itu perkara gaib. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya, bagaimana proses para dukun itu kok bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena mereka mendapatkan berita yang dicuri oleh setan dari pembicaraan malaikat. Jadi indigo itu bukan suatu kelebihan, justru itu adalah kekurangan. Kalau orang tuanya memperlindungkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terlindungi dari setan-setan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Dan kata beliau, ini juga dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Ismail dan Ishak alaihim afdhalus salati wassalam. Apa bacanya?
u'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Aku perlindungkan kalian berdua dari setiap setan dan binatang berbisa atau binatang buas dan mata yang dengki, yaitu yang bisa menyebabkan penyakit ain. Ini yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anak tidak diganggu oleh setan. Betapa mudahnya setan itu mengganggu anak-anak. Karena dia masih kecil, dia tidak punya benteng. Maka kewajiban orang tua untuk selalu memperlindungkan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu sudah diperintahkan oleh syariat sejak suami istri berhubungan. Mereka mengucapkan Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari anak yang engkau rezekikan kepada kami. Kata Nabi SAW, jika suami istri membaca doa ini sebelum berhubungan, lalu Allah karuniakan anak kepada mereka dari hubungan itu, niscaya setan tidak bisa membahayakannya. Jadi anak-anak kecil yang disebut indigo itu, kenapa terjadi? Ada unsur kesalahan orang tuanya yang tidak memperlindungkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jimat apakah masuk sihir? Jimat seringkali dijadikan media untuk sihir. Makanya tadi saya sebutkan hadis penyebutan sihir dan jimat disebutkan dalam satu hadis. Dan juga di kitab tauhid penulis rahimahullah menyebutkan babu majaa fir ruqa wat tamaim, bab tentang ruqyah dan jimat. Kenapa beliau satukan? Karena seringkali jampi-jampi para tukang sihir atau para dukun menggunakan media jimat. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi para dukun, tamimah, jimat-jimat, dan pelet atiwalah adalah syirik. Jadi ini tiga hal disebutkan secara bersamaan karena memiliki hubungan. Jadi mungkin saja para dukun atau para tukang sihir menggunakan media jimat-jimat. Namun andai mereka tidak menggunakan itu sebagai praktek sihir, ya sama saja penggunaan jimat itu pun terlarang. Ya misalkan seseorang itu dapat jimat bukan dari para dukun. Mungkin dia nemu di jalan lalu dia anggap wah ini benda sakti. Yaitu sudah termasuk syirik. Dan ini sudah kita bahas. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ada pertanyaan lain? Baik. Jadi pertanyaannya, gimana kita tahu ini sihir? Sihir itu ada indikasi. Di antaranya adalah terjadi al-khariq lil-'adah. Al-khariq lil-'adah artinya keluar dari kemampuan manusia. Itu biasanya yang terjadi pada praktek sihir. Keluar dari kemampuan manusia. Contoh, semua bentuk kesaktian itu adalah sihir. Seperti kebal senjata tajam, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, punya tenaga dalam,
itu semuanya adalah praktek sihir. Pertanyaannya, bukankah ada karomah? Betul, karomah ada. Tapi karomah tidak sama dengan sihir. Di antara perbedaannya adalah karomah tidak dipelajari. Sahabat yang pernah berjalan di atas air ada, yaitu sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersama seluruh pasukan beliau. Gimana ceritanya? Ketika mereka akan berperang dengan orang-orang Persia, maka orang-orang Persia terpukul mundur dan ketakutan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Persia? Mereka menyeberang sungai, kemudian kapal-kapal yang tersisa mereka bakar semuanya, sehingga kaum muslimin tidak bisa mengejar mereka. Itu sejarah suatu negara yang pernah kita baca dalam catatan, negara yang kuat, negara besar yang menguasai hampir separuh dunia dengan pengalaman tempur berabad-abad lamanya dan tentara yang sangat banyak dan persenjataan yang sangat kuat, superpower di masa itu. Tapi di hadapan kaum muslimin mereka bukan apa-apa. Dan kaum muslimin menghabisi Persia sampai ke jantung kekuasaannya. Jadi apa yang dilakukan pasukan? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melakukan sholat 2 rakaat. Beliau berdoa kepada Allah untuk diberikan pertolongan menyeberang sungai. Mereka pun berjalan di atas air. Ketika pasukan Persia melihat umat Islam berjalan di atas air, tambah takutlah mereka. Ini bukan menghadapi manusia kita ini. Itu karomah. Dan sahabat nggak pernah belajar tentang itu. Cuma berdoa saja. Ini diantara perbedaan mendasar. Karomah tidak pernah dipelajari. Kalau itu dipelajari, maka itu adalah sihir dan perdukunan. Semua ilmu kesaktian, atau mereka sebut juga ilmu kanuragan, atau ilmu hikmah, ini penipuan ya. Mereka namakan ilmu hikmah atau ilmu karomah. Maka itu semuanya adalah sihir. Tidak ada dalam Islam pelajaran supaya punya karomah. Yang ada hanyalah pelajaran supaya kita bisa istiqomah. Perbedaan yang lain, sihir itu dapat dikalahkan dengan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi karomah nggak mungkin dikalahkan. Karena karomah Allah yang perjalankan. Bukan kesaktian si hamba, tapi Allah yang perjalankan, sehingga itu nggak mungkin dikalahkan. Sedangkan sihir itu dapat dikalahkan dengan Al-Quran, dengan ruqyah, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula indikasi orang terkena sihir itu suka aneh atau muncul hal-hal yang ganjil. Sampai ada orang yang sudah bolak-balik ke dokter, kata dokter, nggak ada sakit apa-apa. Sudah di ronsen, nggak kelihatan apa-apa. Padahal dia menderita. Karena alat ronsen dokter tidak bisa mendeteksi sihir. Itu indikasi dia kena sihir. Yang tidak boleh adalah kita menuduh orang menyihir. Itu nggak boleh. Dan nggak boleh juga kita percaya kalau setan berbicara melalui jasad seseorang yang kesurupan. Saya disuruh oleh ipar kamu. Ini kan cara setan untuk memecah belah. Nggak boleh kita percaya.
Tidak boleh kita percaya. Di pengadilan pun itu nggak dipakai. Jadi nggak boleh kita menuduh si fulan sudah menyihir saya. Ya, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting kita tahu siapa yang menyihir kita. Yang penting kita kembali kepada Allah, minta tolong kepadanya, dan juga dengan cara-cara yang Allah syariatkan seperti dengan ruqyah dan mencari buhulnya, kalau ketemu dihancurkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.